Ya, bisa 3 petinggi BI, Budiono, Miranda Gultom, dan Siti Fajriah menangis saat terjadi perdebatan sengit untuk memutuskan perubahan peraturan Bank Indonesia demi menyelamatkan Bank Senturi. Fakta ini terungkap ketika Pansus DPR memeriksa mantan Direktur Pengawasan BI Zainal Abidin, dan mendengar fakta itu Pansus meminta Zainal membuat kronologi rapat yang berlangsung pada 13 November 2008 tersebut karena dianggap sebagai hal penting untuk mengungkap skandal Senturi ini. Apa arti air mata ketiga petinggi BI tersebut? Kenapa pula di internal BI saling tuding satu sama lainnya? Kita akan bahas ini bersama narasumber kita yang hadir di studio, yakni anggota Pansus Akbar Faisal, pengamat ekonomi Kristianto Wibisono, dan Direktur Budget Watch Ramson Siagian. Selamat malam, Pak Akbar Faisal dan juga Pak Kristianto Wibisono. Nanti Pak Ramson akan bergabung nanti ya. Saya langsung akan tanyakan ke Pansus terlebih dahulu ini. Begitu mendengar penuturan dari Zainal Abidin, ada 3 petinggi BI yang menitikkan air mata dalam rapat yang berlangsung begitu sengit. Langsung minta dibuatkan kronologi. Seberapa pentingnya ini sebenarnya? Gara-gara air mata ini. Ini memang luar biasa ya. Jadi saya katakan bahwa dari seluruh terperiksa kami, baik pada saat rapat konsultasi dan rapat pemeriksaan, inilah yang tadi malam yang paling seru dan sangat mengagetkan. Karena pada terperiksa yang sebelumnya itu jawabannya hampir kompak. Artinya kompaknya lupa atau tidak tahu. Lupa tidak tahu kan. Tapi tadi malam kemudian kami mendapatkan pengakuan dari seorang mantan direktur pengawasan ya. Bank Satu ya. Iya. Bank Indonesia. Dan itu dia katakan, saya agak lupa ya yang bertanya waktu itu siapa. Tapi kemudian dia keluar kata itu bahwa ya memang pada rapat tanggal 3 itu 13. Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3. Jadi sebelum rapat tanggal 13 yang ada telekonferensi dari Amerika itu kan dengan Ibu Sri Mulyani, bahwa Pak Budiono menangis, Miranda Gultom menangis, dan Ibu siapa namanya? Siti Fajriah. Pertama satu orang lagi saya kejar. Oke, sebentar. Sebelum saya potong dulu Pak Akbar. Ini kita langsung saksikan saja pernyataan dari Zainal Abidin dalam rapat Pansus yang berlangsung kemarin malam ya. Kita simak bersama. Gubernur BI, deputinya dan deputi senior gubernur dan deputinya itu menangis, Pak. Itu luar biasa itu kejadian. Ya, saya tidak tahu apakah menangisnya karena peraturannya nggak selesai atau FPJP-nya tidak cepat diputus. Saya tidak tahu, Pak. Saya kira menurut analisa Bapak itu, 2 hal tadi itu, peraturan tidak selesai atau FPJP-nya tidak diputus, menurut, ini kan pasti beruntut sampai ke belakang. Kira-kira di antara 2 ini, yang paling mungkin yang mana ini? Mohon maaf Pak, saya tidak tahu persis Pak. Ini untuk kasus apa ini Pak? Untuk Bank Senturi? Pada saat malam itu dua-duanya Pak yang dibahas. Dua-duanya maksudnya itu apa Pak? Perubahan ketentuan dan masalah FPJP kepada Bank Senturi. Khusus untuk Bank Senturi ya? Ya. Ya, yang diceritakan itu adalah suasana saat rapat perubahan aturan untuk mendapatkan FPJP ya. Peraturan BBI itu nomor 10 itu. Ya. Dengan pemberi FPJP. Kenapa ini penting bagi kita? Karena dibuatkan kronologinya begitu maksudnya? Iya, jadi kita langsung minta, kita kejar. Saya bersama teman-teman mengejar. Termasuk dari PKS waktu itu Pak Hari mengatakan ini ada apa segala macam gitu kan. Dan kemudian kita minta rekonstruksikan kembali sesuai dengan ingatan Anda. Jadi katakan bahwa Pak Budiono itu sampai berlinang air matanya. Bahkan yang namanya Siti Fajriah itu sampai terseduh-seduh dan mengambil tisu gitu kan. Oke, itu yang diceritakan oleh Zainal termasuk Abidin. dengan Miranda Gultom. Kenapa sampai ini penting bagi kami adalah terbukti sudah bahwa pertama pada terperiksa yang lalu itu banyak kebohongan-kebohongan. Satu contoh misalnya dengan Ibu Miranda Gultom, tidak tahu lupa, tidak tahu lupa, ya kan? Maka kemudian saya kejar kan kemarin, Anda mungkin masih ingat gitu ya. Tetapi dari sini terlihat bahwa sebenarnya mereka menyembunyikan sesuatu. Bahkan kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini lagi lagi kayaknya menyelamatkan sesuatu ya, gitu kan? Dan untuk itulah saya rasa pengakuan tadi malam itu penting sekali. Yang lebih menarik lagi adalah ketika sudah selesai, karena saya ingin memberi apresiasi ya, luar biasa. Orang seperti inilah yang kita butuhkan sebagai gubernur BI.
Oke, langsung ditawarkan oleh Pansus juga perlindungan. Saya yang mengatakannya. Apakah ini artinya memang Zainal Abidin menjadi salah satu kunci utama untuk membongkar paling tidak dalam beberapa tahap untuk skandal Senturi? Sejujurnya ya, informasi yang kami dapatkan karena ini kan adalah hak penitia, hak angket, hak penyelidikan, maka kemudian kami juga melakukan berbagai pengumpulan data ya. Dan memang informasi mengatakan bahwa saudara Zainal Abidin ini orang yang banyak tahu. Oke. Dan sejak awal memang dari pengakuannya tadi malam itu dia tidak mau menyetujui ini. Cuman kan dia seorang direktur pengawasan yang notabene bukan pengambil keputusan puncak rapat. Dia tidak terlibat pengambilan keputusan di Dewan Gubernur itu. Ya. Nah, saya katakan pada dia, Bapak sekarang Anda sudah menjadi saksi mahkota bagi kami dengan pengakuan ini. Ya. Apakah Anda mau berada dalam pelindungan saksi? Kami bisa dari Pansus untuk memberikan itu. Yang muncul dan dari lucunya dia mengatakan iya. Oke. Jadi kaget juga kami. Berarti kan memang ada tekanan-tekanan kepada dia gitu. Dari pernyataan ini berarti artinya muncul nih Pak Kris, memang ada hal yang disembunyikan oleh para petinggi-petinggi BI, kemudian diungkap oleh petinggi-petinggi yang ada di bawahnya. Artinya saat rapat itu memang sudah penuh perdebatan bahwa sebenarnya FPJP ini tidak layak diberikan kepada Bank Senturi yang kondisinya waktu itu kronis. Saya rasa begini, ini kan Bank Senturi ini kan semacam 3-in-1 gitu ya. Yang pertama adalah lahir cacat itu. Ya. Ini merupakan bagian dari lahir cacat ini ya. Kemudian bukan lahir cacat, Pak. Dalam kandungan itu sudah nggak karu-karuan, Pak. Makanya dari kandungan sampai lahir cacat. Ya. Terus ada payout-nya, terus ada pascanya. Jadi, nah ini sekarang masalahnya kelihatannya menuju kepada isu yang kandungan sampai lahir ini. Ini proses sampai. Bab 13 November itu kan berarti hari Kamis, yang cuman baru kalah keliring itu 13 November. Hari Kamis 13 November kalah keliring. Ya. Kemudian waktu itu Sri Mulyani sedang berada di Washington, Pak Budionya masih di sini, tidak jadi berangkat. Sebetulnya kan mau berangkat juga karena untuk G20 itu, tapi tidak jadi berangkat karena gara-gara kalah keliring itu sampai kemudian malah Sri Mulyani pulang sampai tanggal 16, kemudian disusut dari tanggal 16 menjadi sampai kejadian tanggal 20-21. Jadi ini masuk bagian post lah ya, pre-bailout sampai kan. Jadi ini kalau masalah-masalah ini dibuka sampai semua ya kita lihat aja bahwa ini berarti dari mulanya emang sudah bermasalah, kemudian masalah itu menjadi gawat karena kalau bank ini masuk ke masalah yang tanggal 20 dan 21 itu di mana itu bisa mempengaruhi perdebatan sistem. Ya Pak Kris dan Pak Akbar, kita tahan dulu, kita harus ikuti dulu headline sebelum kita berlanjut dalam perbincangan ini. Suara Anda akan segera kembali saat lagi setelah headline pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan beranjak dulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Anda dan sudah bergabung dalam perbincangan ini Direktur State Budget Watch ya. Pak Ramson Siagian. Selamat malam Pak Ramson. Malam. Saya langsung tanya ke Pak Ramson, kalau tadi kami sudah membahas tentang sudah mulai muncul ini fakta-fakta baru, ada yang sampai menangis begitu para petinggi BI-nya karena sengitnya perdebatan soal perubahan aturan PBI begitu ya, peraturan Bank Indonesia yang nomor 10 begitu. Itu karena dipaksakan. Menangis karena sampai dipaksakan. Dipaksakan karena peraturan BI itu baru kali ini ada perubahan. Jadi rasio kecukupan modal atau CAR-nya sebenarnya saat itu sudah waktu terjadi perdebatan itu sudah minus 3%. Sudah minus 3%. Dalam sekian hari menjadi minus 35%. Dipaksakan harus bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BI. Jadi dirubah peraturan BI, padahal peraturan BI itu sangat tinggi posisinya, hampir setingkat dengan undang-undang. Jadi memang mungkin ada konflik di dalam yang perlu Pansus tanyakan, apa penyebabnya nangis tersebut. Artinya apakah ada tekanan apa, karena memang itu sudah tidak wajar. Sabar. Memang sudah minta kronologinya. Artinya kalau dengan tanggapan Pak Ramson seperti itu, ini artinya memang memprioritaskan Senturi agar dapat FPJP. Betul. Jadi memang ini udah penyimpangan yang luar biasa. Artinya merubah peraturan BI itu tidak mudah. Karena apa? Memang udah minus. Bayangkan minus, harus dibantu lagi. Di Amerika aja Lehman Brothers dilikuidasi kok 600 miliar US dollar, 800 miliar US dollar asetnya Lehman Brothers saat itu.
dilikuidasi nggak ada masalah. Sebenarnya Memang- dalam rapat seperti ini kan biasanya wajar ada perdebatan. Wajar. Tapi Tetapi- mungkin ada tekanan. Kenapa udah terlalu pada tanggal 20 November itu rasio kecukupan modalnya atau CAR-nya itu Ya. sudah minus 35,9%. Pada tanggal 31 Oktober masih minus 3,5%. Jadi mungkin penyampaian data-data itu. Ya. Ini padahal ini kan mengelola ini untuk uang negara, ini uang rakyat ini yang harus membiayai. Jadi mungkin konflik di dalam. Pak Kris, ini sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa kondisi Senturi saat itu memang sudah dilaporkan oleh Direktur Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia dan juga Direktur Pengawasan 2-nya bahwa memang Senturi tidak layak. Tetapi ini kemudian dalam rapat memang akhirnya terjadi perdebatan seperti itu. Bagaimana Pak Kris melihat? Ya, tadi kan saya bilang, ini tadi dibilang dari kandungan sampai lahir cacat, kemudian mengalami musibah. Nah, musibah ini katakanlah kena virus. Nah, virus globalnya ini yang dikhawatirkan bisa merembet ke yang lain. Putusan-putusan yang sebelumnya itu memang tentu harus diusut oleh pansus sampai di mana putusan-putusan yang mendahului proses bailout itu ikut memengaruhi atau merupakan kesalahan policy gitu loh. Ini maaf aja, kalau dampaknya itu relatif. Karena apa? Kalau artinya posisi Bank Senturi saat itu karena dampak dari global financial crisis yang terjadi, yang dimulai dari Amerika, itu baru cocok. Kalau ini kan memang dari awal orang CAR-nya atau rasio kecukupan modalnya udah minus luar biasa masih dipaksakan. Tapi bukan karena akibat dari financial crisis. Di situ persoalan mungkin di antara mereka ada ini konflik. Mungkin secara teori juga udah nggak pas. Akhirnya konflik batin pada nangis. Ini perdebatan seperti ini udah capek kita. Oke. Nyata-nyata audit investigatif BPK mengatakan, nih pelanggaran. Itu sudah jadikan pegangan. Kita sudah luar biasa berdebat soal ini. Berbulan-bulan kita. Pertanyaan Anda kan sederhana, kenapa sampai kita diundang ke sini? Kok sampai ada nangis India di rapat Dewan Gubernur? Artinya apa? Itu ada tekanan yang luar biasa. Bang Ramson, tenang. Kita akan bertanya soal itu. Kita lagi menunggu konstruksi di Pak Zainal Abidin itu kembali merekonstruksi kembali kejadian itu. Jangan terlalu lama, Ray. Banyak hal ya. Saya ingin bercerita. Biar step by step begitu. Nah, ini ada beberapa yang temuan kita terbaru. Satu contoh misalnya, kita bertanya sama Deputi Gubernur BI. Saya sendiri bertanya. Karena kita kan perdebatan teknis sudah seperti ini, udah capek kita. Nah, menurut Anda, apakah Bank Senturi itu jatuh karena krisis atau dirampok? Deputi Gubernur BI dua-duanya mengatakan dirampok. Dirampok. Dirampok, jelas. Satu. Yang kedua adalah, saya sendiri menanyakannya. Saya dengar, Pak, bahwa yang namanya lapangan banteng itu kantor Departemen Keuangan. Di mana juga ada KSSK di situ. Katanya, ketika berhubungan dengan BI itu seenaknya. Artinya BI itu berada dalam tekanan. Bagaimana Pak? Saya dengar seperti itu. Saya bilang, Bapak tidak dengar, Bapak rasakannya karena ada pengakuan dari salah satu Deputi Gubernur BI kepada saya. Iya, sepertinya begitu. Dua, pertanyaannya apa? Loh kok bisa gitu loh? Yang namanya BI yang seharusnya independen. Sudah tidak lagi di bawah pemerintah pada saat itu. Kan ada tahun berapa ya? 89 ya? Itu dibuat independen, tapi kok seperti ini gitu. Lah di mana independensinya? Maka wajar kemudian kalau kita bertanya, sebenarnya BI melakukan tugasnya apa tidak? Dan berikut dengan data-data yang lain yang diungkapkan oleh Pak Kris tadi itu kan, udahlah, udah jelas kok ini ada pelanggaran kok. Apalagi yang kita. Tetapi kan kemudian berujungnya pada kebijakan. Kalau ini kan prosesnya, tadi ini diperdebatkan adalah prosesnya kan. Nah kemudian akan berujung pada kebijakan. Nah Pak Kris kan selalu membicarakan bahwa bukan salah pada kebijakannya begitu Pak Kris. Iya, makanya kalau yang policy penyelamatan itu sendiri, saya tetap yakin bahwa ada bahaya sistemik gitu loh ya. Sekarang begini, nah masalah bahwa dia lahir cacat kemudian melanggar macam-macam perundangan, kemudian tadi soal saling tekan siapa menekan siapa, apakah KSK menekan BI atau BI yang bikin data-data bahwa sampai diambil putusan itu, karena waktu itu kan Pak Abraham ingin tahu bahwa waktu itu bukan diisukan, diyakini bahwa ada 23 bank yang bakal terkena diras juga. Itu 23 bank itu memang tidak bisa diumumkan. Kalau diumumkan bisa bangkrut semua itu bank gitu loh. Nah, ini menarik lagi ya, Gitu ini soal tidak bisa diumumkan. Di situ juga akan terbuka itu di pansus itu. Oh, Pak Mulyaman Hadad itu mungkin kelepasan. Ada satu lagi bank yang mau diselamatkan pada saat itu. Ketika kita kejar, tiba-tiba lupa gitu kan. Ini katanya rahasia segala macam lah. Nah, saya kejar. Pada rapat tanggal 13 malam, Ibu Sri Mulyani ada di Amerika, telekonferensi dengan BI,
itu dia pertanyakan nasabah-nasabah dan para deposannya. Kok dibuka? Dalam rangka apa Sri Mulyani untuk melakukan itu? Yang kedua itu rapat apa sebenarnya? Apakah rapat Dewan Gubernur atau rapat KSSK? Kalau rapat KSSK nggak benar. Itu KSSK bukan. Sebenarnya gini ya, kalau soal keputusan KSSK, kita harus kembali kepada konstitusi. Itu sah saja KSSK membuat keputusan karena apa? Di Perpu ini diberikan wewenang kepada KSSK untuk menentukan sistemik atau tidak. Biarpun itu debatable ya, seperti analog yang saya berikan tadi dari Amerika, kejadian di Amerika Serikat. Terus yang kedua, mereka juga punya otoritas untuk memberikan fasilitas pembelian darurat. Terus yang ketiga, mereka kebal hukum. Yang menjadi persoalan, sesudah Perpu ini dibatalkan oleh DPR pada tanggal 18 Desember, apa dasar hukum untuk melakukan bailout itu? Itu persoalan. Karena memang Perpu ini bagaimanapun ini konstitusional, karena Undang-Undang Dasar 45 memberikan otoritas kepada Presiden untuk membuat Perpu. Tetapi ada kontrolnya, bahwa kalau tidak disetujui DPR, pada persidangan berikutnya dia langsung gagal. Otomatis artinya, tidak berlaku. Batal, tidak berlaku. Sesudah itu, kenapa masih dilakukan proses bailout? Ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, harus akuntabel, transparan, dasar hukumnya apa, pembiayaan yang selanjutnya itu. Oke, Pak Kris mungkin sedikit mau memberikan tanggapan bahwa adanya tekanan-tekanan yang diakui BI yang dilakukan oleh di Departemen Keuangan begitu. Justru itu loh, yang dimaksud tekanan itu apa? Karena gini loh, kalau kita ngikutin banyak risalah ya, banyak klepeng laporan-laporan pada bulan-bulan itu, semua orang yang sekarang menentang ini waktu itu juga setuju ada di tindakan ini gitu loh. Kita fair, kita buka semua record ya. Nah, termasuk antara lain adalah bahwa kalau tidak diambil putusan ini, 23 bank yang lain itu akan bisa teras. Makanya istilah saya begini, kalau tahun 2021 tidak diambil putusan itu, tidak ada SBY Budiono. SBJK hari itu kukut, saya pakai bahasa Jawa, kukut 2021. Karena kalau 23 bank diras, 60 triliun hilang, 600 triliun diras, itu selesailah Indonesia waktu itu. Gitu ini juga debatable ya. Saya mau tanya Pak, pada saat itu, saya masih ingat betul ya, tahun-tahun itu tanggal-tanggal gitu. Emang ada kegiatan yang luar biasa, katakanlah di ATM, di bank penarikan gitu? Nggak ada itu. Memang itu debatable. No interbank, Pak. Waktu itu no interbank loan, Pak. Tidak ada interbank loan waktu itu. Saya tadi mengatakan tidak ada interbank loan, Pak. Jadi bank sudah tidak saling percaya sama, berhenti total hari itu, Pak. Gini, karena diberikan wewenang oleh Perpu aja. Kalau soal itu saya bisa kemukakan. Sebulan sebelumnya itu pemerintah, Menteri Keuangan dengan jajarannya dan Gubernur BI juga datang ke Komisi 11. Waktu itu saya masih Komisi 11. Meminta juga bailout untuk Indovert Bank 7 triliun. Kita waktu itu debat kita. Kita waktu itu juga masih serius, ya kan? Nah, akhirnya ditolak karena argumentasi mereka nggak kuat. Pada argumentasi waktu menyampaikan Indovert dengan argumentasi waktu Indovert menyampaikan bulan apa tuh, Pak? itu beda 1 bulan aja. Dengan menyampaikan Senturi sama saja argumentasinya, sama-sama potensial berdampak sistemik. Kalau soal itu, tetapi itu kan debatable, itu juga di dasar teori juga harus kuat toh. Tetapi kan memang Perpu memberikan wewenang, biarpun itu misalnya tidak dampak sistemik, Perpu memberikan wewenang kepada KSSK untuk menentukan sistemik atau tidak, untuk memberikan pembiayaan dan kebal hukum. Sesudah 18 Desember ini yang menjadi problem. Ini yang perlu sebelum itu juga Pak Ramson, ini juga penting nih. Ini masih bicara soal Perpu. Saya tanya banyak ahli hukum tata negara segala macam. Coba baca di Perpu yang diajukan kemudian ditolak itu pada pasal 29. Di mana ada kok memberikan kebal hukum kepada menteri? Itu benar. Makanya itu? kami tolak. Tetapi begini Pak, dari segi konstitusi sepanjang itu belum dibatalkan, ini mempunyai kekuatan hukum. Untuk hal itu tapi lagi-lagi kita bicara tentang konten. Ini kok memberikan sebuah kewenangan yang luar biasa. Tidak boleh dituntut apapun keputusannya. Di mana ada peraturan di dunia ini seperti itu? Itu benar. Saya masih penasaran sebenarnya dengan masalah tekanan yang diakui oleh para petinggi BI ini dari Depq begitu ya. Saya akan lanjutkan lagi setelah jeda komersial dan pemirsa masih di Suara Anda, tetaplah bersama. Baik, masih di Suara Anda, kami masih di segmen Hot Issue, ini segmen terakhir. Saya langsung tanyakan seperti yang saya sebut tadi ini bahwa ada tekanan, follow up tekanan-tekanannya bagaimana untuk membongkar sejauh mana sih sebenarnya pengertian tekanan kepada para petinggi BI ini? Saya agak susah menjawab pertanyaan, tetapi kira-kira ada cerita teman seperti ini. Seorang Budiono yang tidak punya partai politik tiba-tiba dapat tiket menjadi wakil presiden. Wah, gampang banget. Orang dari partai politik setengah mati untuk jadi menteri kan gitu ya. Nah, kira-kira ini mungkin harga yang harus dibayar gitu kan. Anda bisa udah ngerti kan arah maksud saya? Nah, kalau dibawa pada ruang rapat itu sendiri, kok bisa-bisanya ya? Sebuah lembaga independen
di rapat Dewan Gubernur sampai mengeluarkan air mata segala macam. Pasti ada tekanan yang luar biasa. Kita mau tahu dari mana itu. Artinya tekanan yang sebenarnya tidak sesuai dengan penilaian pribadinya sebagai ekonom waktu itu. Kita kan tahu Pak Budiono, saya katakan ya, saya ini orang yang hormat pada Pak Budiono, tapi saya lebih hormat pada konstitusi gitu. Nah untuk itulah kita akan periksa nanti aja, kita akan panggil lagi kan hari Selasa ya. Nah kita pengen tahu sebenarnya ada apa. Kalau menurut saya, Dan satu, yang kedua, banyak kebohongan-kebohongan. Saya bisa katakan bahwa Ibu Miranda Gultom pada pemeriksaan pertama dan kedua banyak bohongnya. Itu statement untuk Miranda Gultom. Tadi malam itu si apa namanya? Zainal Abidin dan beberapa yang terperiksa itu mengatakan kok kami tidak setuju Untuk perubahan itu ya. perubahan dan FPJP. FPJP itu tidak layak diberikan kepada Bank Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Ramson tadi. Tapi kok kemudian ternyata apa? Oke, Pak. kalau menurut saya Kris, gini, tadi Pak Abang bilang gitu, ada yang soal tekanan. quote-unquote konspirasi itu, ada Ya. konspirasi kok sampai Budiono begitu. Menurut saya gini, kita buka aja aliran dana itu. Aliran dana dibuka siapa aja, 6,7 itu buat apa toh? Sekarang ini ada duit 2T masih ada di Bank Mutiara sekarang. Jadi 4,7. 4,7 itu digelar aja siapa yang terima duit situ, Master A, Master B, Master C, Master D, semua digelar, namanya siapa, anunya siapa, buat apa, dan apakah ada orang yang mendadak punya duit, setelah ada duit masuk mendadak punya duit, nah itu gampang toh. Dibuka aja sampai situ, kalau itu sudah dibuka tidak ada apa-apa ya, seluruh ini menjadi bullshit gitu loh. Enggak seperti gitu itu Pak. Jadi logikanya. memang gini, pansus punya otoritas yang besar untuk membuka itu. Loh ya, sekarang kita ini nggak bisa kalau buka, sudah- makanya pansus kalau harus ini buka. sudah dibuka, Gini, saya jelasin ya. Kan nggak ada salahnya, Ini dong, udah dikasih kok data. Pekerjaannya pansus itu kita bagi 4 fase. Fase pertama merger. Itu sudah selesai pemeriksaannya. Oke, iya. Dan dari untuk sementara meskipun kita belum ini bermasalah. Tadi Pak Kris juga mengatakan memang bermasalah kan gitu ya. Kemudian FPJP, aturan undang-undangnya nggak ada. Itu sekarang gitu. Itu fase kedua. Fase ketiga adalah PMS atau Oke, bailout gitu penyertaan kan. modal Itu akan sementaranya. masuk pada minggu depan. Kemudian aliran dananya. Jadi ada 4 fase Pak Kris. Oke. Insya Allah kita akan sampai ke situ, sabarlah. Tetapi kan kita harus mengatakan, tidak boleh dong kita katakan ketika aliran dananya ternyata tidak ada apa-apa, yang lainnya bullshit semua. Nggak bisa seperti Oke, itu. saya ingin tanya dari awal nih ke Pak Kris nih. Pak Kris, kebijakan atau policy yang ditempuh BI saat itu sebenarnya benar tidak menurut Anda? Kalau yang posisi bailout itu, saya bilang itu betul dilihat dari kondisi yang pada saat itu. Karena begini loh Pak, angka-angka yang saya pernah buat itu, bukan saya yang buat, itu saya ikut sidang-sidang kabinet waktu itu karena mau G20, itu semua orang diajak Pak, bukan Kadin saya. Jadi kita diajak, ini loh, ini dana perbankan itu ada 1.500 triliun. Oke. Terus yang 900 triliun dijamin oleh di bawah 2 miliar. Ya 600 triliun tidak dijamin, tidak ada blanket guarantee itu. Seluruh dunia blanket guarantee kecuali kita. Nah saya kan bilang putusan paling bagus itu sebetulnya kalau Senturi ditutup dibayar tapi itu ada blanket guarantee, orang tidak menyerbu bank lain. Itu yang bagus itu putusan. Kalau JK Budiono waktu itu bersatu sebenarnya bagus. Itu putusan paling Artinya bagus. dengan Itu adanya yang tidak bailout, terjadi, artinya gitu. dengan adanya bailout ini Anda menganggap tidak ada tekanan di situ. Tidak ada strong hand di situ, tidak ada strong Saya hand. mau tanya Pak Kris. Putusannya putusan darurat emergency menyelamatkan nasional itu. Saya tahu Pak Kris. Bapak ingin mengatakan bahwa seandainya blanket guarantee itu disetujui oleh Pak JK, maka ini kemudian tidak ada masalah. Jadi gini Pak Kris, Wah, setiap gini. Itu sama dengan BLB tahap kedua gitu kan? Bahwa itu boleh saja, taruhlah kalau diasumsikan misalnya berdampak sistemik misalnya, tapi itu kan harus sesuai dengan koridor hukum. Di Amerika sendiri coba, mana ada bailout yang presiden sendiri langsung selalu datang ke Kongres. Ini tidak ada. Tidak ada. Oke. Mereka itu perubahan strategi bailout aja datang ke Kongres. Ini gimana? Ini persoalannya. Jadi harus dalam koridor hukum. Taruhlah secara teori, misalnya kita tolerans, kita agak setuju. Tetapi kan semua harus koridor hukum dong. Tidak bisa landasan teori. Ini yang menjadi persoalan yang harus dikejar oleh pansus sampai tadi aliran dana itu kemana gitu. Cuman rakyat sudah agak lama nih nunggu-nunggu pansus ini. Perlu koordinasi dengan KPK juga gitu kan. Oke, nanti dalam beberapa waktu ke depan sesuai yang diceritakan tahap-tahapan tadi, pansus akan mengundang juga Sri Mulyani dan juga Yusuf Kalla begitu ya. Hari Senin itu kalau nggak salah Pak Robert Tantular ya untuk menyelesaikan fase merger dan FPJP ya. Oke. Kemudian hari Selasa itu Pak Budiono, hari Rabu. Ini tanggal 14, 13-14 ya. Iya, 13 itu Sri Mulyani, tanggal 14 Pak JK. Karena waktu itu Oh, sendiri-sendiri ya terpisah ya. Iya, sendiri gitu ya. Nah, itu sudah masuk pada wilayah bailout. Nah, ini kita akan kerja sampai waktu dari mandat dari paripurna itu sampai tanggal 4 Maret. Oke, untuk Pak Budiono juga akan dipanggil lagi nih. Dipanggil lagi dalam ini fase bailout. Untuk fase bailout yang sementara untuk Sri Mulyani dan Pak JK juga fase bailout Iya, juga. fase bailout gitu loh.
Tapi ini kan semakin terang persoalan kan gitu ya. Terang persoalan. Saya dengar cerita bahwa Ibu Sri Mulyani katanya menurut juga audit investigasi BPK itu bahwa sebenarnya itu dia kesalahan pengambilan keputusan di KSS itu karena pasokan data dari BI ini yang tidak valid. Yang gawat Artinya semuanya saling lempar. Ini kan 23 bank gawat itu loh. Ya, 23 bank gawat semuanya seperti itulah. Setahu saya itu kan rekomendasinya cuma 632 miliar. Kenapa tiba-tiba menjadi 6,7 triliun gitu kan? Itu pertanyaan sederhananya. Ya nanti kita tanyalah. Saya akan tanya sama Ibu Sri Mulyani Yang nantinya. perlu juga, kenapa sesudah 18 Desember masih dilanjutkan itu pembiayaannya? 2,8 itu nggak jelas. Ya itu artinya fokus pertanyaan itu akan disampaikan Ya. ke Sri Mulyani. Sri Jadi Mulyani. kalau memang begini kan ada diasumsikan bahwa itu belum batal. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, proses penetapan Perpu menjadi undang-undang mekanismenya sama dengan proses penetapan RUU menjadi undang-undang. Jadi waktu itu tidak ada semua berita acara itu menjadi ditetapkan, berarti dia batal. Artinya tidak setuju menjadi undang-undang. Kenapa ini masih dipersepsikan bahwa ini belum batal? Memang suratnya bekas ketua DPR memang agak abu-abu. Itu perlu juga ditanyakan oleh Pansus kepada bekas ketua DPR. Kenapa suratnya seperti itu? Kami mendengar itu. Jadi kan menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Peraturan Perundangan itu, pasal 22 ayat 2 mengatakan DPR harus menyetujui kan gitu ya. Menyetujui perpu yang diajukan pemerintah dan kemudian pada sidang berikutnya. Jadi di situ kata yang dipakai itu adalah menyetujui. Tidak ada kata tolak. Kalau tidak disetujui dia batal. Artinya ketika tidak disetujui oleh DPR maka itu otomatis menjadi ditolak. Nah, itulah kemudian alasannya kemudian kita katakan kenapa masih ada eksekusi setelah tanggal 18 Desember itu. Pasal 36 Undang-Undang tadi itu Nomor 10 Tahun 2004 yang sama menyatakan bahwa proses penetapan atau penentuan Perpu menjadi undang-undang mekanismenya sama dengan penentuan RUU menjadi undang-undang. Nah, jadi biasanya ada tahapan-tahapan berita acara mulai dari pansus atau komisi ke paripurna, saat itu tidak ada, berarti ditolak gitu. Ini singkat saja kembali ke rapat pansus yang kemarin malam ya. Ada fakta juga yang muncul bahwa dari pernyataan antara Mulyaman, Haddad dan juga Budi Mulya kalau tidak salah, muncul fakta bahwa Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI saat itu sangat aktif minta keputusan FPJB kepada Senturi segera diketok aktif. Ini bagaimana? Itulah yang saya katakan bahwa hampir mayoritas terperiksa itu sebenarnya kita sudah bisa tuntut melakukan kebohongan di bawah sumpah loh. Seperti Ibu Miranda Gultom yang Anda katakan tadi itu sampai menangis kan? Dipolitisir loh, mau didramatisir menangis gitu kan? Karena saya tidak tahu, saya harus jawab apa. Segala macam saya kenyataannya dari data-data pemeriksaan selanjutnya dan kemudian setelah kita mempelajari menggali dari saksi-saksi, ternyata dia sangat aktif. Artinya itu bohong, itu lupa ya sebelumnya. Lupa nggak tahu. Kira-kira gitulah jawabannya. Tapi bukan cuma dia loh, Pak. Bukan cuma dia. Kebanyakan terperiksa seperti itu. Kita masih tunggu terus ini kinerja Pansus untuk mengawal angket Senturi ini ya. Pak Akbar, saya ingin mengatakan begini, sekali inilah, ayo kita menempatkan kejujuran di atas segalanya. Kita perbaikilah ini. Ini Pansus sudah jengkel nih. Enggak juga, tapi maksud saya, ayo, ini bangsa ini sudah capek dengan energi yang terbuang untuk hal gitu. Kembali ke hati nurani. Kembali ke hati nurani. Baik, Pak Akbar Faisal. Terima kasih. Pak Kris, terima kasih. Rakyat menunggu kerja Pansus yang lebih fokus, lebih kencang dikit gitu. Baik, Pak Ramson. Terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir jumpa kita dalam Suara Anda malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Anda telah bergabung bersama kami selama 1,5 jam ini. Kami akan kembali pekan depan. Terima kasih. Saya Indra Maulana. Selamat malam. Sampai jumpa.